Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaya ketemu orang kaya, mereka saling menyapa. Hai bos, oh ya bos. Orang biasa ketemu orang biasa, mereka juga saling menyapa. Hai lur, piye lur. Anak muda bertemu dengan anak muda, mereka juga saling menyapa. Hai bro, piye bro. Tapi ketika orang kaya bersedekah dengan orang biasa dan bertemu anak muda, mereka memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah yang mengantar kita dari zaman unta ke zaman Vespa, dari zaman kijang ke kijang Innova, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tanggal 20 April kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-15. Teman-teman masih puasa kan? Nggak ada yang bolong kan puasanya? Saya yakin semuanya masih kuat. Tinggal setengah jalan lagi kita menuju kemenangan. Ngomong-ngomong tanggal 15, insya Allah, bukan insya Allah, tapi pasti tanggal 17 Ramadan akan dilaksanakan nuzulul Quran. Adik-adik pasti semua tahu apa itu nuzulul Quran. Adik-adik tahu, sering, bahkan setiap bulan Ramadan memperingati nuzulul Quran. Tapi apakah adik-adik tahu apa itu nuzulul Quran? Mungkin sebagian besar dari kita tahu bahwasanya nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Ya memang, nuzulul Quran adalah peristiwa di mana malaikat Jibril menurunkan Al-Quran, atau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira. Seperti yang difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih adil, lebih besar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang menjalankan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Disitulah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan sebagai tolak ukur dari Islam. Dengan Al-Quran hidup kita lebih cerah. Dengan Al-Quran hidup kita lebih tenang. Dengan Al-Quran hidup kita lebih bahagia. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Apa hikmah yang bisa diambil dari Al-Quran itu? Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nazzala 'alaika, saya turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, Al-kitabu bil haqqi, Alkitab, kitab bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqon, artinya untuk membenarkan, lima baina yadaihi, di antara kedua tanganmu, yaitu wa anzala taurat wal injil, kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Di sini Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan berarti kitab-kitab sebelumnya salah. Kitab-kitab sebelumnya sudah betul, tapi dibetulkan lagi, dibenarkan lagi dengan Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan Injil disempurnakan lagi dengan Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan, untuk membenarkan, untuk memberikan petunjuk untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang mukmin semuanya.
Itu. Nah, itu adalah kenapa Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan semerta-merta. Al-Quran diturunkan juga punya filosofi. Al-Quran diturunkan juga punya kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan apa dan bagaimana. Al-Quran dari dulu diturunkan pada zaman Nabi, ketika umur Nabi 41 tahun sampai sekarang, Al-Quran itu masih up to date. Hukum-hukum di Al-Quran masih bisa digunakan sampai sekarang. Dan Al-Quran diturunkan itu pasti karena kebutuhan. Seperti contoh ayat berikut, surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah surat pertama, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira, dia didatangi malaikat Jibril dan diberi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi khalaq, zat yang menciptakan. Kenapa ayat yang pertama kali turun ke bumi kok harus Iqra? Kok bukan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya keesaannya Tuhan, keesaannya Allah? Kenapa harus membaca? Pasti ada filosofinya. Iqra di sini terdiri dari 3 kata. Yang pertama, Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini menggunakan kata Rabbuka, bukan Allah. Di sini kita menggunakan kata Rabbuka, artinya Tuhanmu. Di sini belum kita menjelaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita harus membaca terlebih dahulu. Kita harus mengetahui sekitar kita, alam, kehidupan, hewan dan lain-lain. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Dengan cara membaca kita mengetahui dulu alam yang diciptakan oleh Allah. Setelah kita tahu alam yang diciptakan Allah, baru kita tahu siapa itu Allah, bagaimana pesannya Allah, bagaimana esanya Allah. Karena ciptaannya tadi. Kalau semuanya kita belajar, tapi kita tidak dasari dengan bismi rabbika, dengan menyebut atau melandaskan Tuhan, kita bisa saja sombong. Kita bisa saja menganggap bahwasanya ilmu ini ilmu saya, logika saya berkembang. Bahkan ketika Anda mengikuti logika Anda bisa terjerumus di sana, terjerumus dalam kesesatan. Karena ilmu ketuhanan, ilmu tentang Allah itu tidak bisa dilogikakan. Di sini tadi dijelaskan bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sudah ada filosofinya tersendiri. Beliau menginginkan bahwasanya, Allah menginginkan bahwasanya kita harus belajar terlebih dahulu tentang alam sebelum belajar mengenal beliau. Jadi kita tahu dulu ciptaannya, dan kita harus menuntut ilmu. Kita harus belajar dan belajar. Ketika kita bilang belajar, bahwasanya diibaratkan lautan itu adalah tinta dan kita adalah pulpennya. Sebanyak apa ilmu jika lautan itu adalah tinta, bayangkan. Dan sekarang yang sudah merasa besar, yang sudah merasa sok pintar dan lain-lain, apakah benar itu sudah terjadi? Kita hanya ibarat ballpoint. Untuk ballpointnya tadi masih direfill atau belum, kita belum tahu. Ballpointnya tadi masih refill atau masih menggunakan satu tinta itu saja, kita nggak tahu. Jadi kita harus tetap belajar. Jangan lupa belajarnya terus dengan bismi rabbika, dilandaskan dengan Tuhan, dilandaskan dengan Allah, jangan dilandaskan dengan hal-hal yang lain. Kembali lagi ke topik nuzulul Quran, diturunnya Al-Quran. Nuzulul Quran tidak diturunkan serta-merta langsung ke Nabi Muhammad dalam bentuk 30 juz pada tanggal 17 Ramadan itu. Tapi tanggal 17 Ramadan itu awal pertama Nabi mendapatkan wahyu.
awal pertama ayat yang diturunkan oleh Al-Quran melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, Allah langsung menurunkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di sini adalah diibaratkan dengan aula yang sangat besar sekali. Di aula itu tertulis qada dan qadar manusia dari Allah. Jadi di situ tertulis siapa jodoh sampean, kapan sampean mati, sama orang kaya atau menjadi orang miskin, bagaimana usaha sampean, semuanya di situ sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di situ Al-Quran pertama kali diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Di sini diibaratkan Al-Quran ini masih belum jelas. Al-Quran ini berupa mushaf atau berupa apa, tidak tahu. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ketika ada di Lauhul Mahfuz, Al-Quran itu adalah hafalan para malaikat-malaikat. Hafalan para malaikat-malaikat itu adalah Al-Quran. Setelah dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang ada di bumi. Jadi setelah di Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril, diberikan ke hatinya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hira. Singkat cerita seperti ini. Mungkin ya, kan kita nggak tahu bagaimana percakapannya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Kita nggak tahu. Ini perumpamaan saja, jangan dianggap serius. Assalamualaikum bro. Oh ya, waalaikumsalam. Bril, apa om? Iki lho mat, aku oleh titipan teko Gusti Allah, kon kakek nang awakmu. Ini loh, saya mendapatkan titipan dari Tuhan Allah untuk memberikan kepadamu, untuk menenangkan hatimu, untuk memberikan petunjuk kepadamu. Seperti itu mungkin hanya kiasan kata dari saya. Seperti itu percakapan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan tidak semerta-merta dalam satu hari, blek jadi blek pada hari itu, tidak. Tapi Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah masa di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan manusia. Duh, kenapa? Kalau Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kok nggak sekalian langsung 30 juz diberikan kepada Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad tidak bisa? Pasti bisa. Nabi Muhammad adalah orang-orang pilihan. Nabi Muhammad adalah orang pilihan dari Tuhan. Ketika dia langsung diberi 30 juz langsung dihafalkan, bisa. Tapi tidak seperti itu. Al-Quran diturunkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kafir Quraisy. Ketika kafir Quraisy bertanya tentang ketuhanan, ketika kafir Quraisy bertanya tentang hukum, ketika kafir Quraisy bertanya tentang fikih, dijawab semuanya dengan Al-Quran. Dan ada lagi faedah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap, kok nggak langsung 30 juz. Yang pertama, sebagai peneguh hati Rasulullah. Selain itu juga merupakan hiburan bagi hati beliau yang sedang bertugas menyampaikan ajaran Islam. Jadi untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung? Karena apa? Ketika dakwah di zaman kafir Quraisy, di zaman kenabian Nabi Muhammad, itu sangat berat. Setiap hari Nabi Muhammad dicerca, dicela, bahkan diludahi. Setiap hari. Kemudian dikuatkanlah dengan ayat-ayat dari Al-Quran, sehingga hati Nabi Muhammad tenang, sehingga Nabi Muhammad lebih senang karena merasa bahwasanya dia kokoh. Itu alasan pertama kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kedua, memudahkan Rasulullah dalam menghafal ayat Al-Quran. Di sini ketika diturunkannya berangsur-angsur, itu memudahkan Nabi Muhammad untuk menghafalkan dan mengamalkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi pada zaman dulu belum ada namanya mushaf. Al-Quran itu dihafalkan, bukan ditulis seperti yang sekarang teman baca. Alhamdulillah kita sudah masuk pada zaman sekarang. Al-Quran sudah ada tulisannya, ada harokatnya, ada titik dan lain-lain. Ketika zamannya Nabi Muhammad, Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada titik, hanya sambungan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana kita bisa membacanya? Tapi Nabi Muhammad bisa.
Nabi Muhammad diceritakan bahwasanya beliau adalah seorang yang ummi. Ummi di sini diartikan bahwasanya beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan ketika itu beliau mendapatkan wahyu pertama kali diturunkan di Gua Hira, beliau bisa membaca. Kafir Quraisy bertanya-tanya, siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang ummi. Kok bisa dia membuat kata-kata yang seindah itu? Ayat-ayat Al-Quran itu sangat indah. Bahkan orang Arab sendiri belum tentu bisa menafsirkan ayat-ayat pada Al-Quran itu. Sangat indah sekali. Bahkan ahli bahasa pada zaman itu mereka nggak bisa mengartikan dari arti-arti Al-Quran. Bahkan mereka tidak bisa membuat ungkapan yang lebih indah daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Itulah kekuatan Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, faedah dari diturunkannya Al-Quran secara turun-menurun adalah agar lebih mudah dimengerti dan dijalankan isinya oleh kaum muslimin. Jadi karena diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, maka akan lebih mudah dipahami. Ketika ada kejadian seperti ini, maka diturunkanlah ayat seperti ini. Ketika ada hukum seperti ini, maka diturunkanlah hukum ayat seperti ini. Contohnya, Homer di Al-Quran tidak langsung dinas haram, tapi berangsur-angsur juga untuk mendekati orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, Homer dijelaskan bahwasanya Homer itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Masih belum diharamkan di sini. Homer masih lebih banyak mudharatnya. Kemudian kedua, turunkan lagi. Homer merusak hati seseorang. Jadi setelah itu diturunkan lagi, baru diharamkan Homer itu. Jadi tidak langsung Homer itu haram, tapi memiliki 3 tahap. Seperti itu. Maka Al-Quran diturunkan berangsur-angsur supaya mudah dipahami dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kafir Quraisy tadi. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi umat Islam saat itu untuk meninggalkan segala tradisi dan kebiasaan jahiliyah. Jadi perlahan-lahan di situ kita diajari meninggalkan hal-hal yang buruk dari Al-Quran tadi. Itu yang keempat. Yang terakhir, sebagai bukti bahwa Al-Quran memang ayat Allah SWT, bukan karangan Nabi Muhammad. Di sini Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad. Kalamullah, kalam dari Allah langsung, yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kita harus meyakini itu. Bahkan siapapun pasti nggak akan bisa melogika. Sekarang gini aja wis, kita ibaratkan sama nggak pernah sekolah, sama nggak pernah belajar, dan sama nggak pernah belajar baca tulis. Sewaktu-waktu sama langsung diberi, sama bisa baca tulis. Pasti orang di sekitar kita sampean pasti curiga. Apakah benar? Pasti ini bohong. Pasti seperti itu. Tapi beda, karena Nabi Muhammad adalah orang yang terpilih. Beliau dari ummi langsung menjadi bisa baca, bahkan ahli tafsir di zaman itu, ahli bahasa pada zaman itu tidak bisa mengalahkan kata-kata dari Al-Quran. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di sini Allah menginginkan, ayo kafir Quraisy, di sini saya punya kalamullah. Apakah kalian bisa menandingi kalam ini? Silahkan coba tandingi kalam ini. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kalamullah. Itulah hikmah dari diturunkannya Al-Quran. Unzur maqala wala tanzur man qala. Mohon maaf apabila saya banyak sekali kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Saya hanya al-insan yang mahalul khata' wan nisyan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.